Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Kania Laura di Cerpenku, di mana kita akan menceritakan kisah nyata menyentuh hati yang kami rangkup dalam bentuk cerpen. Selamat mendengarkan. Aku batalkan pernikahanku dengan wanita kaya raya setelah calon istriku dan keluarganya menghina ibuku yang cacat. Hujan turun rintik-rintik ketika Reza memarkir mobilnya di depan rumah petak tua yang berdiri di ujung gang sempit itu. Udara sore terasa lembab, dan aroma tanah basah menyeruak menyatu dengan bau kayu lapuk yang mulai termakan usia. Meski sederhana, rumah itu adalah saksi bisu dari perjuangan panjang hidup ibunya. Dan kini, untuk pertama kalinya, ia membawa seorang wanita yang dianggapnya istimewa ke sana. "Ini rumahku, dan ibu sudah gak sabar ingin ketemu kamu," ucap Reza dengan senyum hangat, matanya berbinar penuh harap. Fania melirik ke arah rumah dengan sorot mata yang sukar disembunyikan, campuran bingung, takjub, dan jijik. "Rumah kamu kecil banget ya," gumamnya lirih, nyaris tak terdengar, tapi cukup menusuk jika diperhatikan. Reza hanya tertawa kecil, mencoba tak menggubris komentar yang terdengar seperti ejekan. Ia tahu Fania tumbuh dalam lingkungan berbeda, keluarga berada, gedung tinggi, pesta elegan, dan makanan mahal. Tapi ia berharap, setidaknya kali ini, wanita itu bisa mencoba melihat kehangatan yang tersembunyi di balik dinding-dinding usang ini. Pintu rumah terbuka perlahan. Seorang wanita parubaya muncul, mengenakan daster batik yang warnanya mulai pudar. Langkahnya timpang, satu kakinya sedikit diseret. Namun senyumnya merekah begitu melihat Reza dan wanita di sampingnya. "Rezaa, astaga, ini Fania ya? Ya Allah, cantik banget. Nak, masuk, ayo masuk," seru sang ibu dengan mata berbinar dan suara gemetar bahagia. Fania menahan senyum canggung. Tatapannya menyapu ruang tamu sempit yang hanya diterangi satu lampu redup. Dindingnya mulai mengelupas, dan sofa tua tampak usang meski bersih. Bau minyak kayu putih dan balsem memenuhi ruangan, menyatu dengan aroma masakan sederhana dari dapur belakang. "Aduh, maaf ya rumah ibu begini adanya, tapi ibu udah masak sayur asem, tempe goreng, sama sambal terasi kesukaan Reza," ujar sang ibu dengan antusias, menyeret kakinya perlahan ke meja makan yang telah disiapkan sejak pagi. Reza memandang Fania, memberi isyarat halus untuk ikut duduk. Ia tahu ibunya sangat menantikan momen ini. Momen di mana ia bisa menyambut calon menantu yang kelak akan menjadi bagian keluarganya. Namun saat makanan mulai disajikan, Fania hanya mengambil satu sendok kecil sayur asem, mencicipinya perlahan, lalu meletakkan sendoknya kembali. Bibirnya meringis, dan ia mengusap tisu dengan gerakan seolah ingin menghapus rasa tak nyaman dari lidahnya. "Ini asemnya agak beda ya," katanya datar, lalu tersenyum paksa. Ibunda Reza tertawa kecil, meski sorot matanya berubah suram. "Iya, ini resep kampung. Mungkin lidah kota nggak biasa, ya, Nak, tapi ibu masaknya pakai hati." Fania hanya mengangguk, kemudian diam. Matanya melirik ke sekeliling rumah, lalu tanpa sadar berbisik pada Reza, "Kasian banget kamu tinggal di tempat begini. Aku nggak kuat, deh." Bisikan itu, walau lirih, terasa seperti petir yang menyambar dada Reza. Senyum di wajahnya perlahan luntur. Ia menatap wanita yang selama ini ia kagumi, dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah Fania benar-benar mampu mencintai dirinya sepenuhnya, termasuk latar belakang yang selalu ia banggakan? Di sudut ruangan, sang ibu tetap tersenyum. Senyum yang mulai pudar namun berusaha kuat. Ia pura-pura tak mendengar, tapi hatinya retak. Ia bukan wanita sempurna,
bukan pula ibu kaya raya. Namun ia telah mencintai Reza sepenuh jiwa. Dan kini, ia hanya bisa menunduk, menahan perih dalam diam. Beberapa hari setelah kunjungan pertama ke rumah Reza, suasana di antara keduanya tampak normal, seolah tak ada yang ganjil. Reza masih memandang Fania dengan penuh cinta, penuh harap. Baginya, wanita itu adalah anugerah, cantik, pintar, dan membawa cahaya dalam kehidupannya yang selama ini sunyi oleh kerja keras dan pengorbanan. Ia percaya, jika Fania mulai terbiasa dengan keadaan keluarganya, segalanya akan berjalan lancar. Sore itu, mereka duduk di sebuah kafe mungil di sudut kota, tempat biasa mereka bertemu sepulang kerja. Fania tampil elegan dalam balutan blus putih gading, dengan riasan tipis yang menonjolkan keanggunannya. Sementara Reza mengenakan kemeja biru yang disetrika rapi oleh ibunya pagi tadi, sembari berpesan, "Jangan lupa makan bareng Fania, ya, nak." Mereka berbincang ringan, sesekali tertawa, hingga tiba-tiba Fania menggenggam tangan Reza dan menatapnya penuh kelembutan. Tapi di balik sorot matanya, ada sesuatu yang tak bisa Reza tafsirkan. "Sayang," ucap Fania lembut, memainkan jarinya di atas punggung tangan Reza. "Aku udah kepikiran sesuatu. Aku cuma pengen yang terbaik buat kita, buat hari besar kita nanti." Reza mengangguk, menatapnya penuh perhatian. "Kamu tahu aku selalu terbuka, Van. Apapun yang kamu pikirin, bilang aja." Fania menarik napas pelan, lalu tersenyum, meski senyumnya terlihat kaku. "Aku pengen ngajak mama ke rumah sakit. Maksudnya, buat rehabilitasi ringan. Fisioterapi gitu. Biar nanti pas hari pernikahan, mama bisa tampil lebih pantas." Kalimat itu meluncur halus, nyaris seperti bisikan kasih. Tapi di balik kata-kata lembut itu, ada nada yang tajam seperti sembilu yang menusuk tanpa bunyi. Reza terdiam. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Matanya menatap kekasihnya, mencoba mencerna makna di balik ucapan itu. Tapi hatinya yang penuh cinta menolak berpikir buruk. "Rahab?" tanyanya pelan, bingung tapi tidak langsung tersinggung. "Maksud kamu, supaya mama bisa jalan lebih lancar?" Fania mengangguk cepat, tersenyum penuh semangat. "Iya, aku udah browsing, ada klinik bagus dekat rumahku. Tenang aja, aku yang biayain. Aku cuma pengen mama kelihatan sebaik mungkin pas berdiri di pelaminan. Gimana ya, biar nggak terlalu kontras sama keluarga aku nanti." Perkataan itu kembali menghantam, tapi Reza tak ingin mengakuinya. Ia mengangguk perlahan, seolah memahami. "Van, mama tuh udah lama banget berdamai sama kondisinya. Dia bahkan nggak pernah ngeluh. Tapi kalau itu bisa bantu dia lebih nyaman, aku bakal coba omongin." Fania tersenyum puas, lalu meminum kopinya. "Engs, sayang. Kamu memang pengertian banget." Namun di hati Reza, muncul riak kecil. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif, bahwa Fania hanya ingin yang terbaik. Tapi jauh di dalam sana, ada suara kecil yang berbisik. Apakah niatnya benar-benar tulus, atau ia hanya malu terhadap keadaan keluargamu? Dan tanpa disadari, riak kecil itu akan menjadi gelombang besar yang mengubah arah hubungan mereka. Hari-hari berlalu, dan waktu yang dulu terasa hangat perlahan berubah menjadi ruang kosong yang dingin. Reza mulai merasakan sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, tapi cukup membuat dadanya sesak setiap kali ponselnya sepi dari pesan atau panggilan Fania. Dulu, hampir setiap sore, Fania selalu datang. Entah membawa camilan favorit Reza, atau sekadar duduk bercengkerama dengan sang ibu sambil menonton sinetron di ruang tamu kecil itu.
Meski terlihat canggung, kehadiran Fania memberikan harapan. Harapan bahwa dua dunia yang berbeda bisa menyatu dalam cinta. Tapi kini, semuanya berubah. Sayang, hari ini aku nggak bisa ke rumahmu ya. Begitu pesan singkat dari Fania, disertai emoji senyum dan hati. Ada fitting gown di butik baru. Kebetulan desainer dari Singapura lagi di Jakarta. Reza menatap layar ponselnya dalam diam. Tangannya terasa dingin, dan tiba-tiba kopi yang dibuat ibunya terasa hambar. Sudah 3 minggu terakhir, alasan demi alasan terus berdatangan. Fania sibuk dengan urusan pernikahan. Pilih kain, pilih gedung, konsultasi dekor, bertemu wedding organizer. Tapi yang membuat Reza terusik bukan kesibukannya, melainkan satu hal yang tak pernah disebut, keluarganya. Ibu Reza. Perempuan itu kini hanya bisa duduk di kursi rotan, menatap kosong keluar jendela. Wajahnya semakin sayu, meski ia berusaha tetap tersenyum setiap kali Reza pulang kerja. Fanianya sibuk. "Ya, Nak?" tanya ibunya suatu malam, saat mereka makan malam berdua. Suaranya lembut, tapi mengandung sesuatu yang getir. Reza hanya mengangguk pelan, tak ingin membahas lebih jauh. Tapi sang ibu melanjutkan, dengan nada yang nyaris seperti bisikan. Ibu ngerasa dia mulai menjauh. Dulu sering ngobrol sama ibu, nanya-nanya soal masa kecil kamu, atau makanan kesukaan kamu. Sekarang bahkan ngabarin juga enggak. Reza menatap ibunya. Perempuan itu tak menangis, tapi dari sorot matanya, Reza tahu ia sedang menahan luka. Luka yang lebih dalam dari sekadar rasa sepi, itu adalah luka karena merasa tak dianggap. Fanianya orang kota, Bu. Mungkin belum terbiasa. Jawab Reza mencoba menenangkan, walau hatinya sendiri mulai digerogoti ragu. Tapi sang ibu menggeleng pelan. Bukan soal kota atau kampung, Reza. Ini soal hati. Orang yang tulus pasti punya cara buat tetap dekat, walau sibuk. Kata-kata itu menghantam dada Reza lebih keras daripada yang ia duga. Ia memandang ibunya, perempuan tua yang tak sempurna secara fisik, tapi hatinya selalu utuh dalam mencintai. Dan sekarang, perempuan itu mulai merasa tak punya tempat dalam momen paling penting dalam hidup anaknya. Reza mulai menyadari, pernikahan yang mereka rancang bersama perlahan kehilangan keseimbangannya. Semua terasa megah, mewah, glamor, tapi di sisi lain, sesuatu yang penting justru terlupakan, keluarga, akar, dan kebersamaan. Dan malam itu, Reza duduk lebih lama di samping ibunya. Ia memegang tangan yang mulai keriput itu, berbisik lirih, "Maaf, Bu." Reza nggak mau ibu merasa dilupakan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, minta maaf tak cukup untuk menambal jarak yang mulai menganga. Cahaya lampu gantung kristal menyinari ruangan megah yang dipenuhi meja-meja bundar berlapis linen putih dan peralatan makan perak berkilauan. Aroma daging wagyu panggang dan wine mahal memenuhi udara, membuat Reza merasa asing seketika. Ini bukan dunianya. Ia terbiasa dengan warteg hangat penuh tawa, bukan ruang dingin berkilau yang menyimpan kesunyian di balik kemewahan. Malam itu, Reza mengenakan jas pinjaman dari temannya, satu-satunya yang muat dan cukup pantas untuk acara seperti ini. Ia duduk di seberang Fania dan kedua orang tuanya, di sebuah restoran bintang 5 yang biasa menjadi tempat para elit kota melakukan pertemuan penting. Fania tampak anggun dalam gaun satin berwarna marun gelap, rambutnya disanggul rapi, bibirnya merah delima. Tapi senyumannya malam itu terasa berbeda. Tak seperti biasanya, seolah ia sedang menunggu sesuatu,
atau seseorang berbicara lebih dulu. Tak lama, ayah Fania, seorang pria parubaya dengan jas mahal dan jam tangan mewah, meletakkan garpu dan pisau dengan rapi, lalu menatap Reza dengan sorot tajam yang berusaha ia sembunyikan di balik senyum formal. "Reza," ucapnya, datar tapi jelas. "Kami menghargai niatmu untuk menikahi anak kami. Fania sudah dewasa dan kami tidak bisa menahan pilihannya. Tapi sebagai orang tua, kami juga ingin memastikan masa depannya terjamin." Reza menegakkan tubuh, mencoba menjaga sikap sopan. "Tentu, Pak. Saya juga ingin memberikan yang terbaik untuk Fania." Ibunda Fania, yang sejak tadi hanya diam sambil menyeruput wine, akhirnya ikut bersuara. Dan bagian dari memberikan yang terbaik itu, tentu saja termasuk kesiapan materi, bukan? Fania tetap diam. Matanya sesekali mencuri pandang ke arah Reza, tapi bibirnya tak bersuara. Ayah Fania melanjutkan, suaranya tenang tapi penuh tekanan. "Kami sudah diskusikan mahar dan beberapa hal penting. Kami rasa, sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga kami, kamu perlu mempersiapkan setidaknya 2 hal utama sebelum hari pernikahan. 1 unit apartemen di kawasan SCBD, dan 1 mobil mewah. Alphard, paling tidak." Reza terdiam. Suasana di sekitarnya tiba-tiba terasa hening, meski bunyi gesekan garpu dan dentingan gelas masih terdengar dari meja lain. Jantungnya berdetak keras, dan ia sempat berpikir bahwa ia salah dengar. "Maaf, Pak, Ibu, apartemen dan mobil?" tanyanya perlahan, mencoba memastikan. "Iya," jawab sang ibu, tanpa ragu. "Kami tidak ingin menjadi bahan omongan tetangga atau rekan bisnis karena punya menantu dari keluarga sederhana." Kalimat itu dilontarkan dengan senyum palsu yang menyakitkan. Reza menunduk sejenak. Ia bukan lelaki lemah, dan bukan pula pria yang takut pada tanggung jawab. Tapi ia sadar, permintaan itu lebih dari sekadar mahar. Itu adalah penghakiman atas siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Fania akhirnya bicara, pelan, seperti berusaha meredam ketegangan. "Sayang, ini bukan maksudnya menekan kamu, tapi kamu tahu sendiri latar belakang keluargaku. Papa dan Mama cuma khawatir kalau nanti orang bakal meremehkan pernikahan kita." Reza tersenyum kaku, menatap Fania dengan mata yang mulai kehilangan cahaya. "Jadi, aku harus membeli rasa hormat mereka dengan apartemen dan mobil." Ayah Fania langsung menimpali, "Jangan lihat ini sebagai tekanan, Reza. Anggap saja ini investasi. Kamu ingin hidup layak dengan anak kami, kan? Maka kamu juga harus layak." Reza terdiam. Kepalanya terasa penuh, hatinya sesak. Ia teringat ibunya, yang setiap pagi bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, yang merawatnya tanpa pamrih meski dengan kaki yang pincang, yang selalu berkata, "Kita mungkin gak punya apa-apa, tapi kita punya harga diri." Dan malam itu, di antara kemewahan dan dinginnya ambisi, Reza tahu, bukan hanya cinta yang sedang diuji, tapi juga prinsip hidup yang ia genggam sejak kecil. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membahagiakan bagi Reza. Fitting jas pernikahan, momen di mana ia bisa membayangkan dirinya berdiri gagah di pelaminan, menanti Fania dengan tatapan bangga dan cinta. Ia sengaja mengajak ibunya ikut, bukan untuk pamer, tapi karena dalam hatinya, tak ada satupun momen penting dalam hidup yang ingin ia jalani tanpa kehadiran wanita yang telah membesarkannya seorang diri dengan cucuran keringat dan doa. "Ibu nggak apa-apa ikut ya? Nanti bantuin milih jas yang cocok buat Reza," ucapnya sambil menggandeng tangan sang ibu. Ibunya tersenyum, matanya berbinar seperti anak kecil yang diajak jalan-jalan ke tempat baru.
Daster batik yang dikenakannya diganti dengan kebaya sederhana berwarna krem pucat, disulam sendiri dari kain yang sudah lama ia simpan. Buat acara penting, katanya. Rambutnya disisir rapi dan disanggul seadanya. Meski langkahnya masih tertatih, semangatnya mengalahkan segalanya. Toko jas itu terletak di kawasan elit, dengan karpet bludru merah menyambut setiap tamu, dinding marmer putih mengkilat, dan pegawai berjas hitam dengan senyum profesional. Reza memegang tangan ibunya erat, menuntunnya pelan agar tidak terpeleset. Fania sudah menunggu di dalam bersama ibunya. Ia berdiri anggun dengan dres hitam ketat, berkalung mutiara. Di sampingnya, sang ibu duduk di sofa mahal sambil menggenggam tas branded yang mungkin harganya setara dengan setahun gaji Reza. Ketika melihat ibu Reza masuk ke ruangan, mata ibu Fania langsung menelusuri dari ujung kaki yang memakai sandal sederhana, hingga ke keriput wajah yang mulai menua. Tatapan itu tidak disembunyikan, tajam, menghitung, dan merendahkan. Beberapa detik hening. Kemudian terdengar suara halus tapi tajam, bagai jarum menusuk pelan. "Mbak, bisa tunggu di luar aja ya? Takut lantai karpet kami kotor." Waktu seolah berhenti. Reza menoleh spontan, tak percaya kata-kata itu baru saja diucapkan. Ibunya terpaku, senyum di wajahnya perlahan luntur. Matanya menatap Reza, seolah bertanya, "Apakah aku tidak pantas berada di sini?" "Ibu Fania, ini ibu saya." Suara Reza lirih, gemetar, antara marah dan bingung. "Oh, saya tahu. Tapi tempat ini, tempat fitting pengantin, sayang. Formal. Dan, ya, maaf kalau saya terlalu jujur. Saya cuma khawatir kenyamanan semua orang terganggu," jawab sang ibu enteng, seperti menjelaskan tentang cuaca buruk. Fania hanya menunduk, pura-pura sibuk mengecek ponsel. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata. Hanya keheningan yang lebih menyakitkan daripada ucapan manapun. Ibu Reza mengangguk pelan. Tidak marah, tidak melawan. Ia hanya menatap putranya dan berusaha tersenyum. "Tidak apa-apa, Za. Ibu tunggu di luar saja. Kamu pilih jas yang bagus, ya, yang bikin kamu kelihatan gagah." Ia berbalik pelan, menarik ujung kebayanya agar tidak menyeret lantai, dan berjalan tertatih keluar dari ruangan megah itu, membawa serta harga diri yang diam-diam disayat tanpa ampun. Dan Reza hanya bisa berdiri di sana, kaku, dadanya bergemuruh. Bukan karena marah, tapi karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa gagal sebagai anak. Ia ingin menikah dengan cinta, tapi apakah layak jika itu artinya harus membiarkan ibunya dilukai? Beberapa hari setelah kejadian di toko jas, hati Reza terasa berat, penuh dengan pertanyaan yang berputar tanpa henti. Setiap kali mengingat ucapan dingin ibu Fania tentang ibunya, dan tuntutan orang tua Fania soal mahar, hatinya seperti diseret oleh dua arus yang saling bertabrakan, cinta dan harga diri. Reza duduk di balkon apartemennya yang sederhana, memandangi langit senja yang mulai memudar warnanya. Ia menatap jauh, mencari jawaban dalam keremangan pikirannya. Ia mengingat semua momen kecil bersama Fania, senyumnya yang lembut, suaranya yang menenangkan, cara ia selalu membuat Reza merasa spesial. Tapi kini, wajah itu seakan tertutup bayang-bayang keraguan. Ketika Fania datang, ia duduk di samping Reza dengan langkah ringan, penuh percaya diri. Ia tahu Reza tengah gelisah, dan dengan nada manis namun tegas berkata, "Kamu jangan terlalu baper, sayang," ucap Fania, sambil menepuk lembut tangan Reza. "Orang tua aku itu cuma pengen yang terbaik buat kita. Mereka cuma khawatir kalau nanti ada yang ngejudge kita. Kamu harus paham itu." Reza menatap matanya, berharap menemukan kejujuran yang bisa menguatkan hatinya.
Tapi suara itu terasa seperti balsem yang menenangkan luka, tanpa benar-benar menyembuhkan. Tapi, Van, ibu kamu minta aku beli apartemen, mobil mewah, dan dia bilang ibuku nggak pantas ada di fitting jas, kata Reza lirih, dengan nada penuh kekecewaan. Kalau ini cuma soal yang terbaik, kenapa harus menyakiti orang yang aku sayang? Vania menghela napas panjang, seolah mempersiapkan diri untuk menjawab sesuatu yang sulit. Kamu harus lihat ini dari sisi mereka, katanya perlahan. Buat mereka, ini soal harga diri keluarga. Aku nggak bilang ini mudah, tapi ini realita yang harus kita terima. Kalau kita mau jalan bareng, kamu juga harus bisa menyesuaikan diri. Reza menggenggam tangan Vania erat, menahan rasa sakit yang mengalir di dadanya. Ia tahu, cinta memang tak selalu indah tanpa ujian. Tapi pertanyaannya kini semakin tajam. Apakah cinta itu cukup kuat untuk melewati tembok-tembok ketidakadilan dan penghinaan yang mulai mengelilingi mereka? Malam itu, hujan turun dengan derasnya, membasahi jalanan sempit menuju rumah sederhana Reza. Di balik pintu yang remang-remang, suasana hening menyelimuti ruang tamu yang biasa dipenuhi tawa dan kehangatan. Pintu terbuka perlahan. Reza yang tengah bersantai di ruang tengah, tersentak. Ia melihat sosok ibunya melangkah masuk dengan langkah tertatih, wajahnya pucat dan matanya sembab, bengkak seolah baru saja menahan tangis yang dalam. Di belakangnya, seorang pria berjas seragam coklat tua berdiri di ambang pintu, menunggu dengan sikap sopan namun tegas. Reza mengenalinya sebagai satpam butik jas pernikahan mewah yang biasa dipenuhi Vania dan keluarganya. "Halo, Pak," sapa Reza canggung, berdiri cepat menghampiri mereka. "Apa yang terjadi?" Ibunya terdiam sejenak, lalu dengan suara serak dan lirih menjawab, "Pak Satpam, ini yang antar ibu pulang tadi, ibu diminta keluar secara diam-diam dari butik." Mata Reza melebar. Ia berjalan mendekat, menatap wajah ibunya penuh kekhawatiran. "Kenapa, Bu? Apa mereka bilang apa?" Ibunya mengusap pelan matanya yang merah. Katanya, ibu membuat malu. Karena ibu datang ke fitting jas, dan mereka takut lantai karpetnya kotor. Reza menggenggam tangan ibunya, menahan amarah yang menggelegak. "Ini sungguh keterlaluan, Bu. Aku akan bicarakan ini dengan Vania dan orang tuanya." Ibunya menggeleng pelan, suaranya bergetar. "Reza, biar aku saja yang menahan. Aku tak mau membuat kamu tambah susah. Aku cuma ingin kamu bahagia." Namun di balik kata-kata itu, Reza tahu luka ibunya begitu dalam. Ia melihat betapa berat langkah wanita yang selama ini menjadi pahlawan dalam hidupnya itu. Malam itu, dalam kesunyian yang pekat, Reza berjanji pada dirinya sendiri, akan memperjuangkan harga diri dan cinta yang tak boleh diukur dengan kemewahan palsu, dan tak akan membiarkan ibunya terluka lagi. Langkah kaki Reza berat saat ia melangkah menuju pintu besar rumah Vania yang megah. Hatinya bergejolak, antara amarah yang membara dan kesedihan yang tak terucapkan. Ia tahu, ini bukan sekadar soal perasaan, tapi soal harga diri dan rasa keadilan yang sudah terlalu lama ia pendam. Ketukan keras menggema di pintu utama. Tak lama, pintu terbuka oleh seorang pria parubaya yang mengenakan setelan rapi, ayah Vania sendiri. Tatapan pria itu tajam, penuh sinisme yang menusuk. "Oh, Reza, apa kabar?" Suara pria itu dingin, namun penuh ejekan terselubung. "Mau apa kamu datang ke sini?" Reza menarik napas dalam, mencoba menahan amarah yang siap meledak. "Saya butuh penjelasan, Pak, tentang ibu saya."
tentang apa yang terjadi di butik kemarin. Ayah Fania tertawa kecil. Suara itu seperti suara bisu yang merobek keheningan. Penjelasan? Kamu harus tahu, Nak, kamu yang mau masuk keluarga kami, bukan kami yang masuk keluargamu. Jadi, kamu harus tahu tempatmu. Reza terdiam sejenak, dada terasa sesak. Maksud Bapak? Ini aturan di keluarga kami, pria itu melanjutkan dengan nada menggurui. Kamu harus paham kalau kami menjaga nama baik keluarga. Kalau ibu kamu sampai mengotori karpet kami, itu masalahmu, bukan masalah kami. Reza memandang mata pria itu dengan sorot penuh tekad. Saya tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Saya cinta Fania, tapi saya juga cinta dan hormati ibu saya. Dan saya tidak akan membiarkan dia diperlakukan seperti itu. Ayah Fania mengangkat bahu, sinis. Kalau kamu nggak bisa mengikuti aturan main, jangan salahkan kalau kamu akhirnya dikeluarkan. Dengan hati yang berat tapi penuh keberanian, Reza berbalik, melangkah pergi dari rumah itu. Namun di balik setiap langkahnya, tekadnya semakin membara untuk melawan segala ketidakadilan demi harga diri dan cinta yang sejati. Di sebuah ruangan yang elegan, cahaya lampu gantung memantulkan kilauan mewah dari perabotan berlapis emas dan kristal. Namun, di tengah kemewahan itu, suasana terasa sesak dan penuh ketegangan. Fania berdiri di depan Reza dengan mata menyala penuh amarah. Suaranya meninggi, tajam menusuk hati. Kamu terlalu membela ibumu, Reza, serunya. Suaranya bergetar antara marah dan kecewa. Dia itu nggak tahu diri. Sudah cacat, masih mau ikut campur urusan keluarga elit seperti kita. Reza terpaku. Kalimat itu bagai pisau yang tiba-tiba menancap dalam dadanya. Ia melihat Fania, wanita yang dulu ia cintai dengan tulus, berubah menjadi sosok yang berbeda, dingin dan penuh kebencian. Apa maksudmu, Van? Tanyanya pelan tapi tegas, mencoba memahami kata-kata yang menghancurkan itu. Fania melangkah lebih dekat, wajahnya merah padam. Kamu nggak ngerti, Reza? Ini bukan soal keluarga kita saja, ini soal status, tentang bagaimana dunia melihat kita. Kalau kamu terus membela ibu kamu yang cacat, itu kamu cuma bikin dirimu sendiri makin terpinggirkan. Reza menunduk, rasa sakit mengalir deras di matanya. Namun, hatinya tetap kuat. Aku mungkin bukan dari keluarga elit, Van. Tapi aku punya harga diri. Aku mencintai ibuku, dan aku akan selalu membelanya. Kalau itu membuat aku terpinggirkan, maka aku rela. Fania menatapnya dengan tatapan dingin, kemudian berkata dengan nada penuh kebencian, "Kalau kamu pilih itu, jangan salahkan aku kalau aku nggak bisa terus bersama kamu." Reza merasakan dunia runtuh seketika. Hatinya hancur, tapi ia tahu, ini adalah pertempuran yang harus ia hadapi. Cinta dan harga diri, kini berada di persimpangan yang tak mudah untuk dipilih. Malam itu, Reza duduk termenung di ruang tamu rumah sederhana keluarganya. Lampu temaram menggantung, menyorot wajahnya yang letih dan penuh pergumulan. Di tangannya, ia memegang selembar undangan pernikahan, sebuah bukti nyata bahwa hari besar itu sudah semakin dekat. Namun, di dalam hatinya, badai kegelisahan berkecamuk tanpa henti. Ia teringat bagaimana keluarganya, dengan segala pengorbanan yang tak terhitung, mulai menjual sebagian sawah mereka. Tanah warisan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka, kini perlahan dilepaskan demi membiayai pesta mewah yang sebenarnya bukan impian Reza.
Apakah aku benar-benar siap untuk ini semua? Gumamnya pelan, matanya berkaca-kaca. Aku ingin menikah dengan cinta, bukan karena tekanan dan tuntutan orang lain. Tapi aku juga tak ingin mengecewakan keluarga yang sudah berjuang untukku. Di sisi lain, ia sadar bahwa undangan telah tersebar, orang-orang sudah menantikan perayaan yang akan datang. Reza merasa terjebak antara harapan keluarga dan hatinya sendiri yang mulai dipenuhi keraguan. Dalam keheningan malam itu, ia menghela napas panjang, berjuang mencari jawaban yang tak kunjung datang. Antara janji cinta yang dulu ia percaya dan realita pahit yang harus dihadapi, Reza berada di persimpangan hidup yang paling sulit. 2 hari tanpa kabar ibunya, Reza semakin gelisah. Rumah sederhana mereka terasa sunyi, kosong, tanpa tawa dan suara yang biasa mengisi hari-harinya. Ponsel tak berhenti bergetar, tapi tak ada satupun pesan dari sang ibu. Kemarin malam, Reza bahkan keluar mencari di sekitar desa, memanggil namanya dengan suara parau, berharap mendapat jawaban. Namun hanya udara malam yang membalas, dingin dan hampa. Akhirnya, kabar itu datang lewat telepon dari seorang perawat puskesmas desa. Ibu Anda ditemukan pingsan, Pak Reza. Kelelahan, dia menjahit pakaian sampai lupa waktu. Kami sudah merawatnya. Suara perawat lembut tapi penuh kekhawatiran. Reza bergegas menuju puskesmas. Saat melihat ibunya yang terbaring lemah di ranjang kecil itu, dadanya sesak menahan tangis. Ibunya membuka mata perlahan, wajahnya yang dulu cerah kini penuh kelelahan dan luka batin yang tak terlihat. Dengan suara bergetar, sang ibu berkata, "Maafkan ibu, Za. Ibu cuma mau menyisihkan uang sedikit demi sedikit buat kado pernikahan kamu. Ibu tak mau merepotkan siapa-siapa." Reza menggenggam tangan ibunya erat, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Kamu harus jaga dirimu, Bu. Aku sayang ibu. Bukan hadiah mewah yang aku mau, tapi ibu sehat dan bahagia." Ibunya tersenyum lemah, seolah melepas beban yang selama ini tertahan. Malam itu, Reza sadar betapa besar pengorbanan ibunya, dan betapa ia harus berjuang bukan hanya untuk cinta dan pernikahannya, tapi untuk kebahagiaan ibu yang tak pernah ia ingin sakiti. Di ruang tamu yang sederhana, suasana terasa sangat berat. Lampu temaram memantulkan bayangan-bayangan yang bergerak perlahan di dinding. Ibunda Reza duduk terpaku di kursi tua, tubuhnya yang lemah dan rapuh terlihat jelas setelah kejadian pingsan yang mengguncang hati seluruh keluarga. Reza berdiri tak jauh dari situ, menatap ibunya dengan penuh kasih dan keprihatinan. Ia baru saja membersihkan luka kecil di tangan sang ibu yang terluka akibat jahitan malam-malam tanpa henti. Tiba-tiba pintu terbuka. Fania melangkah masuk dengan wajah dingin, ekspresi yang sama sekali tak menunjukkan sedikit pun rasa empati. Matanya memandang ibunya Reza sekilas, lalu berbalik menatap Reza dengan nada suara yang menusuk. "Za, kamu harus suruh ibumu istirahat saja di rumah. Jangan repot-repot bawa dia ke sini," ucap Fania dingin, nada bicaranya datar, namun setiap katanya seolah meluncur seperti pisau tajam yang mengiris ke dalam hati. Reza menatap Fania dengan perasaan campur aduk, terkejut, kecewa, dan terluka. "Fan, apa maksudmu?" tanyanya pelan, suaranya bergetar namun mencoba menahan emosi. Fania mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh, seakan tidak peduli. Dia nggak akan cocok di pesta kita nanti. Pesta sekelas kita, Za. Dunia kita beda. Kamu harus terima itu. Reza menelan ludah, sulit mengungkapkan perasaannya. Kamu nggak tahu betapa ibu sudah berjuang. Malam-malam dia menjahit pakaian demi menabung, supaya bisa memberi kado terbaik buat aku, buat kita. Fania mengerutkan dahi, nada bicaranya makin dingin, penuh keangkuhan.
Ya, aku dengar itu. Tapi kamu lihat hasilnya? Ibumu, dia sudah cacat. Zah, aku nggak bilang itu dengan maksud menyakitimu. Tapi kamu harus sadar kalau dia bukan bagian dari dunia kita. Ibunda Reza terdiam, wajahnya yang lemah menguatkan air mata yang mulai mengalir perlahan. Reza menoleh ke ibunya, hatinya remuk melihat betapa sakit dan terpinggirkan ia dibuat oleh kata-kata Fania. Dengan suara bergetar, Reza berkata, "Van, aku mencintai kamu, tapi aku juga mencintai ibuku. Aku tidak akan rela membiarkan kamu melukai dia dengan kata-kata seperti itu." Fania menatapnya dengan tatapan dingin dan tajam. "Kalau kamu memilih dia daripada aku, jangan harap aku bisa terus di sisimu." Reza menunduk, dadanya sesak. Ia merasa seperti ditarik ke dalam jurang yang dalam, di mana cinta dan pengorbanan saling bertarung tanpa kemenangan. Suara ibunya yang lemah namun tegas tiba-tiba memecah keheningan. "Reza, anakku, jangan dengarkan kata-kata yang menghancurkan itu. Ingatlah, cinta sejati tidak pernah memandang kekurangan atau status. Yang penting adalah hati." Reza mengangkat wajahnya, air matanya jatuh perlahan, namun ia tahu betapa berat ujian yang harus ia hadapi. Antara cinta, harga diri, dan keluarga, semuanya kini berada di ujung pisau. Di sebuah aula megah yang dipenuhi cahaya kristal berkilauan, para tamu mulai berkumpul dengan pakaian terbaik mereka. Musik lembut mengalun, menciptakan suasana mewah yang kontras dengan kegelisahan yang menggerayangi hati Reza. Layar besar di sudut ruangan mulai menyala, menampilkan video lamaran Reza dan Fania. Suasana yang awalnya hangat berubah menjadi dingin seketika. Reza berdiri di sisi ruangan, memandang dengan perasaan campur aduk, haru, malu, dan sakit yang tak terucapkan. Namun yang paling menyakitkan adalah suara tawa yang keluar dari arah keluarga Fania. Ibunda Fania, dengan tawa sinis yang menusuk, berbisik keras pada suaminya. "Malu ya, nanti tamu lihat mertuamu seperti itu." Ia mengernyit penuh penghinaan, lalu menambahkan, "Mending gak usah dia datang sama sekali." Reza mendengar jelas kata-kata itu, darahnya mendidih. Ia menatap ibunda Fania dengan pandangan tajam yang dipenuhi luka dan marah. Suaranya bergetar saat ia berkata lirih, "Aku bukan hanya sekadar mertua yang bisa dipermainkan. Aku adalah manusia. Ayahku, ibuku, dan keluargaku adalah bagian dari hidupku yang aku banggakan." Namun, ibunda Fania hanya membalas dengan senyum dingin yang penuh penghinaan, seolah berkata, "Kalau kamu ingin diterima, ubahlah dirimu." Reza menunduk, merasakan betapa dalamnya jurang perbedaan yang memisahkan dunia mereka. Di tengah kemewahan itu, ia merasakan betapa harga dirinya hancur berkeping-keping. Dalam hati, Reza bertekad, "Aku tidak akan membiarkan mereka merendahkan orang yang kucintai dan keluargaku." Ini belum berakhir. Dalam ruang rapat yang penuh dengan dokumen dan rencana acara, suasana terasa tegang dan penuh intrik. Fania duduk di ujung meja, wajahnya dingin dan penuh tekad. Di hadapannya, wedding organizer sibuk membuka laptop dan mencatat instruksi. Dengan nada tegas dan tanpa sedikit pun ragu, Fania memerintahkan, "Hapus nama Ibu Reza dari daftar tamu VIP. Pindahkan dia ke barisan belakang. Jangan sampai ada yang memperhatikan dia di pesta ini." Wedding organizer itu mengangguk, sedikit ragu tapi tak berani menolak. "Baik, Mbak Fania. Akan kami atur sesuai permintaan." Reza yang berada di samping, mendengar percakapan itu dengan dada sesak. Matanya membelalak, hatinya hancur berkeping-keping. Ibunya,
yang sudah berjuang mati-matian untuk pesta ini, kini dianggap tak pantas duduk di tempat terhormat. Reza menatap Fania dengan suara yang bergetar. "Van, kenapa kamu melakukan ini? Ibu bukan tamu biasa. Dia adalah ibuku." Fania menatapnya dingin, tanpa setitik belas kasih. "Kalau kamu mau menikah dengan aku, kamu harus menerima kenyataan. Dunia kita berbeda. Ibumu harus tahu posisinya." Reza menghela napas panjang, perasaannya bergejolak antara cinta dan sakit hati. "Aku tak akan biarkan kamu mempermalukan keluargaku seperti ini." Fania tersenyum sinis. "Kalau kamu gak suka, kamu bebas memilih. Tapi ingat, aku yang pegang kendali pesta ini." Hati Reza pecah melihat sikap Fania yang berubah menjadi sosok yang penuh keangkuhan dan ketidakpedulian. Namun, ia tahu pertempuran belum selesai. Masih ada harapan untuk mempertahankan harga diri dan keluarganya. Di sebuah ruang tamu yang sunyi, lampu redup menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Reza duduk berhadapan dengan Fania, mencoba mengatur kata-kata agar bisa menyampaikan isi hatinya dengan tulus dan lembut. Ia tahu ini adalah momen yang menentukan masa depan mereka. "Van," ucap Reza pelan, menatap mata Fania dengan penuh harap, "aku cuma ingin kita jujur satu sama lain. Aku ingin kamu tahu betapa besar cinta aku pada kamu, tapi aku juga tidak bisa mengingkari keluargaku, terutama ibuku. Dia bukan hanya ibuku, tapi juga bagian dari hidupku yang tak bisa aku tinggalkan." Fania menundukkan kepala sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan dingin dan suara yang menusuk. "Jujur aja ya, Reza," katanya dengan nada dingin, hampir tanpa perasaan, "aku malu punya calon mertua cacat. Aku tahu ini keras, tapi aku gak bisa bohongin kamu atau diri aku sendiri. Kalau kamu cinta aku, kamu harus bisa pisahin urusan keluarga dari masa depan kita." Reza terpaku, dadanya terasa sesak. Kata-kata Fania seperti badai yang menghantam seluruh harapan yang pernah ia bangun. Ia mencoba menahan air mata yang hampir tumpah, suaranya bergetar saat ia membalas. "Van, aku cinta kamu, tapi aku juga harus mencintai keluargaku. Cinta itu bukan hanya soal kita berdua, tapi juga tentang menerima apa adanya. Kalau kamu gak bisa terima itu, lalu bagaimana masa depan kita?" Fania memalingkan wajah, menahan emosi yang jelas terpancar dari matanya. "Aku sudah jelaskan, Reza, kalau kamu gak bisa memilih, aku gak akan terus bersama kamu." Reza merasakan hati yang pecah berkeping-keping, antara cinta yang ingin ia pertahankan dan kenyataan pahit yang memaksanya memilih. Malam itu, dua hati yang dulu bersatu kini terpisah oleh jurang perbedaan yang begitu dalam, meninggalkan luka yang tak mudah disembuhkan. Malam itu, rumah Reza sepi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, menyusup ke dalam keheningan yang mencekam. Reza duduk sendiri di ruang kerjanya, mencoba menyusun rencana terakhir untuk hari pernikahan yang tinggal beberapa jam lagi. Tiba-tiba, suara dari rekaman telepon yang tak sengaja ia dengar mengisi ruangan. Dari speaker ponsel WO yang tertinggal di meja, terdengar percakapan dingin dan sinis. "Pokoknya, jangan sampai ibu si Reza itu nongol terlalu sering. Bisa nurunin nilai acara kita." Suara seorang wanita terdengar jelas, penuh ejekan dan merendahkan. "Setuju. Kalau sampai tamu lihat dia banyak di sana, tamu bisa mikir acara ini nggak sekelas. Kita harus jaga citra Fania," sahut suara lain, tak kalah tajam. Reza terdiam, jantungnya berdegup kencang.
Rasa sakit dan pengkhianatan menyeruak dari setiap kata yang ia dengar. Ia membayangkan ibunya yang sudah lelah dan berjuang, kini diperlakukan seperti beban dan aib. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan, menghantam hati yang selama ini penuh luka. Ini bukan hanya tentang aku atau Fania, ini tentang harga diri keluargaku, bisiknya dalam isak. Reza tahu, esok bukan hanya hari pernikahan yang harus ia hadapi, tapi juga kenyataan pahit yang harus ia lawan demi ibunya dan dirinya sendiri. Malam itu, kamar ibunda Reza yang sederhana terasa begitu sunyi dan hening. Hanya ada suara napas pelan sang ibu yang tengah beristirahat di ranjang tua. Lampu kecil di samping tempat tidur menyebarkan cahaya hangat yang lembut, menerangi wajah penuh garis kelelahan dan perjuangan. Reza berdiri di dekat pintu, tubuhnya gemetar menahan gejolak emosi yang membuncah dalam dadanya. Perlahan ia melangkah masuk, matanya langsung tertuju pada kaki ibunya yang cacat, anggota tubuh yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangan tanpa lelah. Dengan suara serak, ia berkata, "Ibu, aku tahu ibu sudah berjuang begitu keras, sampai seperti ini." Tangannya gemetar saat menyentuh kaki ibunya, memandang bekas luka yang menyelimuti tangannya yang kecil dan keriput. "Bekas jahitan ini semua untuk aku, ya Bu?" Reza menatap wajah ibunya yang mulai mengalirkan air mata. Ibunya hanya tersenyum lemah, berusaha menghapus air mata anaknya dengan ujung jari yang rapuh. "Ibu mau yang terbaik buat kamu, Nak. Biar kamu punya masa depan yang lebih baik." Reza menunduk, air mata pun tumpah deras. Ia memeluk ibunya erat, merasakan hangat tubuh yang tak sekuat dulu, penuh dengan luka dan pengorbanan yang tak pernah ia sadari sepenuhnya. "Maafkan aku, Bu, aku tak pernah tahu betapa beratnya semuanya untuk ibu. Aku salah jika membiarkan orang lain menyakitimu." Ibunya menggenggam tangan Reza dengan lembut, suaranya lirih penuh kasih sayang. "Kamu anakku, cinta itu tidak pernah meminta balasan. Ibu akan selalu di sini, apapun yang terjadi." Reza membisikkan, "Aku janji, aku akan melindungi ibu, dan aku akan berjuang agar ibu tidak pernah merasa tersisih atau hina lagi." Malam itu, air mata Reza mengalir bukan hanya untuk rasa sakit dan pengkhianatan yang dirasakan, tapi untuk sebuah janji yang lahir dari cinta dan pengorbanan sejati. Aula pernikahan itu berdiri megah, dihiasi kristal yang berkilauan dan bunga-bunga segar yang menebar aroma manis di udara. Lampu-lampu mewah menyinari setiap sudut, menciptakan suasana yang sempurna untuk momen bahagia yang ditunggu-tunggu. Para tamu duduk rapi dengan pakaian terbaik mereka, wajah-wajah penuh harap dan senyum bahagia. Suasana hangat dan penuh kegembiraan menyelimuti ruang itu. Di altar, Reza berdiri tegak. Jas hitamnya rapi, namun matanya memancarkan ketegangan yang sulit disembunyikan. Jantungnya berdetak keras, tak hanya karena gugup, tapi juga karena beban hati yang luar biasa. Detik-detik terasa seperti berhenti saat pintu aula perlahan terbuka. Semua mata tertuju pada Fania yang melangkah anggun, mengenakan gaun pengantin mewah berlapis renda dan payet yang berkilauan. Senyum bangga menghiasi wajahnya, seolah dunia ada di telapak tangannya. Seketika, tepuk tangan dan decak kagum menggema di ruangan. Namun, saat Fania semakin mendekat ke altar, Reza mengangkat mikrofon dengan tangan yang sedikit bergetar, menarik perhatian semua orang. Suara Reza menggema dengan tegas dan penuh keteguhan hati. "Maaf." Suasana berubah hening, semua mata menatapnya dengan penuh penasaran dan kebingungan. Aku nggak bisa menikah dengan seseorang yang telah mempermalukan ibuku," kata Reza, suaranya pecah oleh emosi yang tertahan lama. "Ibuku yang telah mengorbankan segalanya untukku, yang mencintai aku tanpa syarat, yang rela menanggung segala luka dan sakit demi melihat aku bahagia." Beberapa tamu mulai berbisik-bisik,
Ada yang saling bertukar pandang tidak percaya. Fania terhenti di depan Reza, matanya membelalak kaget. Suaranya naik, penuh kemarahan dan rasa tersinggung. "Reza, kamu menghinaku di depan semua orang. Ini penghinaan." Reza menatapnya dalam-dalam, matanya basah namun penuh kekuatan. "Ini bukan penghinaan, Fania. Ini adalah kebenaran yang harus kamu dengar. Aku sudah berusaha bertahan, aku sudah coba mengerti. Tapi ketika kamu mengabaikan dan merendahkan keluargaku, terutama ibuku yang sudah berjuang mati-matian, aku tidak bisa diam." Ia menarik napas dalam, suaranya menahan getar. "Kalau kamu cinta aku, kamu harus bisa menerima semua bagian dari hidupku, termasuk ibuku. Kalau tidak bisa, maka aku tidak bisa memaksa cinta itu ada." Ibunya duduk di antara para tamu, matanya yang lelah kini berkaca-kaca. Air mata haru mengalir pelan di pipinya saat melihat keberanian anaknya. Reza memandang ibunya dan berkata pelan, "Ini untuk ibu, Bu. Aku ingin ibu tahu, aku tidak akan pernah mengorbankan harga diri dan cinta keluargaku demi apapun di dunia ini." Suasana berubah hening penuh rasa haru. Beberapa tamu menundukkan kepala, sementara yang lain terlihat terkejut. Fania yang marah mulai berusaha membalas. Tapi Reza sudah menurunkan mikrofon dan mundur perlahan, meninggalkan altar dan kerumunan dengan langkah tegas namun berat. Malam itu bukan hanya perpisahan antara dua insan, tapi juga sebuah kemenangan atas keberanian untuk memilih harga diri, cinta keluarga, dan kejujuran. Ruangan itu masih sunyi, sunyi yang mencekam, memekakan telinga, dan menusuk hingga ke tulang. Mikrofon telah diletakkan, gaun mempelai perempuan masih menjuntai indah di atas karpet merah. Tapi makna dari semua kemegahan itu telah lenyap, dikalahkan oleh satu keputusan jujur yang lahir dari hati seorang anak yang terluka namun bermartabat. Reza menunduk sejenak, menahan air mata yang kembali menggenang. Lalu, ia melangkah menuruni altar, perlahan, namun pasti. Langkahnya tidak menuju Fania. Langkah itu mengarah pada sosok yang selama ini berdiri diam, terlupakan di barisan belakang, bahkan oleh daftar tamu, ibunya. Perempuan tua itu berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Ia tidak menyangka bahwa Reza, anak yang ia besarkan dengan penuh peluh dan air mata, akan memilihnya di hadapan ratusan mata, di tengah pesta mewah, dan di detik paling menentukan hidupnya. Reza mengulurkan tangan. "Bu," suaranya lirih, namun cukup untuk membuat sang ibu meneteskan air mata. "Maafkan, aku baru menyadari semuanya," lanjut Reza, menatap ibunya dalam-dalam. "Sekarang, izinkan aku menebus semuanya. Kita pergi dari sini." Sang ibu menggenggam tangan Reza dengan perlahan, seolah takut ini hanya mimpi. Tapi sentuhan hangat itu nyata. Dan bersama, mereka mulai melangkah pergi, melewati barisan tamu yang kini hanya bisa terpaku membisu. Wajah-wajah yang sebelumnya tersenyum, kini berubah menjadi sorot mata terkejut, bingung, bahkan iba. Bisik-bisik kembali terdengar, menyayat ruang pesta yang sebelumnya dipenuhi tawa. Dari atas altar, Fania berdiri mematung. Matanya memerah, air mata mengalir deras membasahi riasan sempurna yang mulai luntur. "Reza, kamu gak boleh pergi begitu aja," jeritnya dengan suara pecah dan penuh kepanikan. Ia berlari kecil mendekati, gaunnya menyeret lantai, tapi langkah Reza tak lagi bisa dihentikan. "Kamu milik aku. Kita sudah sampai di sini. Kamu mau bikin aku malu di depan semua orang?" Reza berhenti sejenak, menoleh dengan mata basah namun penuh ketegasan. "Kamu sendiri yang mempermalukan dirimu, Fania, saat kamu memilih menghina orang yang paling berharga dalam hidupku." Fania terisak,
tubuhnya goyah. Aku cinta kamu, Reza, aku cuma mau sempurna. Tapi kamu lupa, balas Reza datar, cinta nggak pernah butuh sempurna, tapi butuh hati yang tulus. Di sisi altar, keluarga Fania mulai mencak-mencak. Ibunya menutup wajah dengan kipas sambil berbisik, hancur sudah nama kita. Malu dilihat para tamu begini. Malu. Ayah Fania berdiri dan menghardik. Dasar laki-laki miskin tak tahu diri. Ini semua salah kamu. Kamu bikin kekacauan. Tapi Reza tak menoleh lagi. Ia melangkah pergi bersama ibunya yang kini menangis dalam diam. Tangisan bahagia karena anak yang ia sayangi akhirnya memilihnya di atas segalanya. Lampu-lampu pesta masih menyala. Musik masih bergema pelan. Tapi semua itu hanya hiasan dari panggung palsu yang tak lagi punya makna. Dan di luar gedung yang megah itu, di bawah langit malam yang sunyi, Reza berjalan dengan kepala tegak, bukan sebagai mempelai pria yang gagal menikah, tapi sebagai anak laki-laki yang telah menang dalam pertempuran batin paling berat dalam hidupnya. Beberapa hari setelah kejadian dramatis di altar pernikahan Reza dan Fania, dunia maya meledak. Sebuah video berdurasi 2 menit, menampilkan momen ketika Reza menghentikan prosesi pernikahan dan menggandeng ibunya keluar dari pesta mewah, telah tersebar luas. Judul-judul sensasional memenuhi lini masa. Kamera video, calon mempelai pria tinggalkan pernikahan karena calon istri hina ibunya yang cacat. Kamera video, aksi mengharukan seorang anak di hari pernikahannya, aku pilih ibuku. Kamera video, pesta mewah berakhir nestapa, aib keluarga sosialita terkuak di hari bahagia. Komentar netizen membanjiri setiap unggahan. Respect banget sama Reza. Jarang ada laki-laki yang setegas itu bela ibunya. Mau secantik apapun cewek, kalau nggak bisa hargai orang tua, nggak ada harganya. Keluarga Fania cuma modal uang tapi minus adab dan empati. Setiap media gosip, akun infotainment, hingga aktivis sosial keluarga mulai angkat bicara. Beberapa bahkan menyandingkan momen itu dengan kutipan-kutipan inspiratif tentang pengorbanan ibu dan pentingnya menghormati orang tua. Sementara itu, di balik pagar tinggi rumah keluarga Fania, badai lain sedang melanda. Ayah Fania, Pak Hendra, sedang menatap layar laptopnya dengan wajah penuh ketegangan. Ia baru saja menerima email dari investor utama perusahaannya di Singapura. We regret to inform you that due to the recent controversy that affects the image and ethical standing of your family and company, we will be retracting our capital commitment for the upcoming quarter. Hendra menepuk meja dengan keras. Gila, investor asing mundur. Cuma gara-gara video sepele? Ibu Fania, Bu Lucy, mencoba menenangkan suaminya. Tenang dulu, mungkin mereka cuma terbawa isu. Tidak ada cuma, bentak Hendra. Citra itu segalanya di dunia bisnis. Mereka pikir aku pemimpin yang gak punya moral karena keluarga sendiri gagal menjaga etika. Sementara itu, di kamarnya yang remang, Fania duduk di depan cermin. Riasan wajahnya telah hilang, hanya sisa-sisa maskara yang mengering karena terlalu sering menangis. Ponselnya dipenuhi notifikasi. Tapi bukan undangan pesta atau tawaran endorse, melainkan, gila, ini cewek literally buang calon mertua cuma karena cacat. Gak nyangka, padahal gue dulu idolain Fania. Hati-hati temenan sama orang yang cuma lihat dari status sosial, nanti dibuang juga. Air mata Fania kembali jatuh. Ia mencoba membuka grup pertemanan sosialitanya, tapi sunyi.
Bahkan salah satu sahabat terdekatnya telah mengeluarkannya dari grup Ladies on Luxury. Ia mencoba menelepon teman-temannya, tapi tak satu pun mengangkat. Semuanya menghindar. Ia bukan lagi Fania yang sempurna di mata mereka. Ia kini simbol aib yang viral. Fania mengerang pelan, memeluk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, dunia yang dulu ia kendalikan kini menolaknya mentah-mentah. Kenapa semua orang menyalahkanku? Aku cuma ingin pernikahan sempurna, gumamnya lirih. Namun, gema dari suara Reza di altar masih terngiang di telinganya. Kalau kamu gak bisa menghargai ibuku, maka aku gak bisa menikah dengan kamu. Dan untuk pertama kalinya, Fania benar-benar merasa kehilangan. Bukan hanya calon suaminya, tapi juga dunia yang dulu ia pikir bisa ia kendalikan dengan uang dan gengsi. Keluarga yang dulunya berdiri tegak dengan kemewahan, kini tertunduk dalam bayang-bayang reputasi yang hancur. Karma sosial tidak datang dengan suara petir atau badai. Ia datang lewat bisikan netizen dan klik share yang menggetarkan dunia nyata.